Jadi apakah langkah kita untuk melakukan rapid test ini tepat? Ya, konsep untuk rapid test itu kan sebenarnya bagus sebenarnya. Konteksnya adalah untuk menjaring secara massal dan cepat. Ya. Karena ini memang pada saat kita bicara untuk melakukan sebuah penapisan, kemudian deteksi dini, maka semakin cepat kita ketahui secara cepat, maka kita bisa melakukan sebuah proses-proses surveillance epidemiologis supaya kita bisa membuat pembatasan di dalam area-area yang memang terjangkit terkait dengan masalah COVID-19. Problemnya memang, nah tadi nih, pada saat kita mendasarkan pada serologis darah, ini false positif atau negatif false positifnya cukup tinggi. Ya. Sehingga ini juga harus perlu diwaspadai juga. Artinya bukan berarti kemudian setelah kemudian, oh saya udah negatif. Berarti saya aman, tidak. Nah ini yang perlu menjadi perhatian juga nanti mungkin melalui Pak Yuri pada pemerintah juga. Karena yang kita sarankan adalah rapid molecular test. Bisnya swab tenggorok dengan PCR. Gitu. Tetapi untuk screening awal apakah ini sudah langkah yang daripada tidak mengambil langkah sama sekali? Ya, tapi tetap kita akan dorong pemerintah untuk kalau bisa melakukan yang swab tenggorok dengan PCR itu. Ciri-ciri fisik ini sekarang katanya yang sehat pun belum tentu negatif dari corona. Jadi bagaimana dokter Adi asimptomatik? Bagaimana kita bisa mengetahui sementara tidak semuanya yang bergejala pun dites swab? Ya, jadi ini yang kemudian kenapa tadi rapid test ya secara massal dan cepat ini perlu dilakukan, salah satunya untuk melakukan deteksi dini gitu. Terlepas dari itu memang ada yang kemudian kriteria namanya faktor resiko. Resiko itu artinya riwayat bepergian ya di daerah yang memang itu terdampak ataukah memang kontak. Nah ini yang agak sulit pada saat kemudian kita kontak, apalagi kalau memang masih dalam kondisi kita bergerak kemana-mana gitu. Ya. Nah apalagi salah satu ada local transmission. Local transmission itu tadi yang kita tidak bisa cegah. Gitu. Jadi kenapa kemudian kita benar-benar meminta stay at home? Ya. Itu konteksnya adalah memang kita ingin supaya pergerakan ini tidak semakin bergerak kemana-mana gitu. Sehingga pada saat kemudian kita bicara 80% itu asimptomatik karier. Ya. Sehingga bukan tidak mungkin kita pun yang tidak ada keluhan ternyata dicek positif gitu loh. Nah ini yang saya kira kewaspadaan itu lebih kepada kewaspadaan masing-masing, kewaspadaan diri, termasuk juga menjaga jarak. Itu konteksnya memang adalah untuk supaya di antara kita supaya tidak ada close contact. Baik. Walaupun ini sekarang sudah ada teori baru lagi, ada namanya airborne infection. Nah ini yang saya kira terlepas dari itu. Saat ini yang perlu kita lakukan ya seperti yang sudah kita sampaikan itu. Baik, fokus kita adalah social distancing dan terus menjaga imunitas dan juga kebersihan diri.